semua pemain saham pasti ingin yang namanya mendapatkan dividen. Semakin besar tentu saja semakin baik, dan metrik yang dilihat biasanya adalah dividen yield-nya. Kalau dividen yield sebesar 10% dan uang kita 100 juta, maka uang yang kita dapatkan dari dividen sebesar 10 juta. Ya, begitu seterusnya. Semakin tinggi dividen yield, uang yang kita dapatkan juga akan semakin besar. Jika 20% dan bahkan kalau 100%, berarti uang 100 juta yang kita store, kita juga akan mendapatkan dividen sebesar 100 juta. Nah, ketika skrip ini dibuat, saham Adero sedang naik-naiknya, karena dia seperti biasa akan membagikan dividen, dan orang-orang yang hanya mengincar saham ketika akan membagikan dividen, mereka disebut sebagai dividen hunter. Tetapi apakah cukup untuk menjadi seorang dividen hunter saja? Nah, halo good people, again di sini. Di video kali ini kita akan bahas apakah memungkinkan kalau kita memiliki dividen yield yang bahkan di atas 100%, yang berarti lebih besar dari modal yang kita setorkan. Yuk kita diskusi. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan para dividen hunter dengan kita-kita sebagai seorang investor? Jawabannya ada di angka atau return yang mereka dapatkan dibanding dengan kita. Yuk kita coba lihat datanya. Di sini saya pernah menganalisis nih data dividen BBRI dari tahun 2005 sampai tahun 2025 kemarin, atau dalam kata lain selama 21 tahun. Yang tadinya untuk datanya sampai 20 tahun doang ya, alias 2024, tapi ya ditambahin lah biar makin relevan juga untuk angkanya. Dapat lihat kalau harga BBRI di tahun tersebut 2004 yaitu sebesar 272 dengan dividen yang dibagikan sebesar 14,92 rupiah per lembarnya, dengan yield pada saat itu 5,49%. Yang sampai terakhir ketika harganya sempat tinggi nih mencapai 5.700 dan sekarang turun lagi di bawah harga 4.000-an. Oh ya, mungkin juga buat yang bingung, ini dimana data 2024 tetapi dividen yang dibagikan adalah di tahun setelahnya, yaitu tahun 2025, karena 2024 ini dihitung dari total profit yang perusahaan dapatkan pada tahun itu. Dengan harga 4.000 dan dividen per lembar 343,4 rupiah, maka yield dari BBRI naik cukup tinggi mencapai angka 8,42%. Dimana mungkin nih satu hal yang perlu diperhatikan adalah lihat berapa dividen per lembar yang dibagikan oleh BBRI selalu bertambah seiring waktu, bahkan sampai saat ini dimana awalnya kita melihat hanya 14 rupiah saja dan sekarang sudah mencapai angka 343 untuk per lembarnya. Yang bahkan dapat dikatakan selama 21 tahun CAGR atau return atau growth dari dividen yang dibagikan BBRI sebesar 16,11%, yang sebenarnya angka 16% ini jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan dari angka IHSG. Yang bahkan kalau kita hitung nih total profit dari dividen jika kita menjadi dividen hunter, yaitu kita hanya membeli ketika saham membagikan dividen saja, maka total profit kita adalah 73,66% selama 21 tahun. Nah, sekarang yuk kita coba bandingkan kalau kita memiliki mindset investor untuk investasi dalam jangka panjang, di mana datanya pun sama, tetapi karena kita beli di awal saja dengan harga yang paling rendah yaitu 272, karena lagi-lagi jangan lupa kita mindsetnya untuk terus-terusan jangka panjang, bukan untuk tiap saat transaksi seperti para trader. Dapat lihat di tahun 2022 atau pembagian dividen ketika tahun 2023 yield kita sudah di atas 100%. Ya benar, dari sini dapat lihat ya, kalau mendapatkan dividen yield di atas 100% itu sangat-sangat visible sekali, terutama bagi kita para investor yang memiliki mindset dalam jangka panjang. Kenapa bisa di atas 100%? Karena dapat lihat ya, kalau average saham kita di 272 per lembarnya, tetapi perusahaan sudah membagikan dividen 288 atau di atas average harga kita dari saham tersebut. Ya, berbeda lah dengan para dividen hunter. Pada saat sahamnya akan membagikan dividen, kita para investor cenderung memiliki average saham yang jauh lebih rendah karena memang mindset kita untuk jangka panjang dan akan di hold selama mungkin, apalagi kalau saham tersebut baik yang cenderung bisa menjadi legacy stock yang gak akan kita jual kasarnya sampai mati. Dan kembali lagi semuanya dengan satu mindset yang sama, yaitu kalau beli saham adalah beli bisnis. Maka perusahaan dengan bisnis yang baik tentu saja dalam jangka panjang dia akan ikut growth juga. Kalau BBRI tidak baik, nggak mungkin kan mereka bisa membagikan dividen yang terus berkembang dari awalnya 14 rupiah doang, tahu-tahu sekarang sudah 300 rupiah per lembarnya. Kenapa nggak mungkin? Karena bukankah dividen kasar ya dibagikan dari profit perusahaan yang terus berkembang? Nggak mungkin kan kalau profit perusahaan segitu-gitu aja dari tahun 2004 sampai 2025, nggak mungkin tiba-tiba mereka bisa membagikan dividen yang meningkat sebesar itu. Karena bahkan sampai kuartal 3 nih 2025 saja dari laporan keuangan perusahaan BBRI, kalau profit tahunannya sudah di angka 56 triliun, yang pasti omsetnya juga akan jauh lebih tinggi. Ya itulah lagi-lagi mindset untuk
membeli perusahaan bervalue yang terus growth atau terus berkembang. Karena perusahaan yang memiliki profit 1 triliun dan nantinya ketika naik profitnya menjadi 10 triliun, nggak mungkin kan perusahaan akan dihargai dengan harga yang sama oleh pasar. Sangat-sangat tidak logis sekali. Dan kalau kita hitung total profit dari dividen selama 21 tahun, jika average kita di 272, kita mendapatkan profit dari dividen saja sebesar 756,15%, 10 kali lipat lebih besar dibandingkan para dividen hunter. Atau mungkin kalau mau contoh lain, terdapat UNTR juga nih. Misal di tahun 2004 harga saham 1.660 dan dividen pada saat itu sebesar Rp55 per lembarnya, atau dapat dikatakan yieldnya sebesar 3,31%. Sedangkan di 2024 lalu dia membagikan dividen sebesar Rp2.300 per lembarnya, atau bahkan sudah 138% atau di atas dari modal yang kita setorkan dengan average 1.600. Dividen yield ini akan sangat berguna nih kalau pasar dalam keadaan merah seperti BBRI sekarang sedang turun. Ya, dengan yield kita yang terus bertumbuh, misalkan nih kita mendapatkan yield dividen sudah mencapai angka 20%, tetapi harga saham BBRI turun minus 15%, yang bukankah bagi kita para investor tidak masalah, toh kita masih untung-untung saja. Lagi-lagi mindset jangka panjang. Oh ya, sekali lagi sebagai disclaimer, di sini saya bukan mengajak untuk kalian membeli BBRI, karena di sini hanya sebagai studi kasus atau sebagai pembelajaran saja. Yang baik lagi tetap do your own research. Karena di sini saya hanya akan mencontohkan, menghitung kemungkinan berapa Bank BRI atau BBRI akan membagikan dividen di tahun ini, yaitu 2026. Di awal kita mendapatkan angka CAGR dari kenaikan dividen BBRI sebesar 16,11%. Kalau terakhir di angka 343,4, yang apakah kita bisa memprediksikan kemungkinan dividen yang dibagikan oleh BBRI tahun 2026 ini? Dimana kita tinggal mengalihkannya saja dengan hitungan rumus biasa, maka didapatkan angka kemungkinan dividen yang dibagikan oleh BBRI tahun ini adalah sebesar Rp398 per lembarnya. Yang bahkan mungkin kalau bonus bisa naik mencapai 400 atau bahkan di atas Rp400, itu pasti akan membuat kita para investor jauh lebih happy lagi. Dan saat skrip ini dibuat, harga BBRI adalah Rp3.720. Ya, hitung-hitungan simpel aja lah, dengan dividen Rp398 per lembar dan harga saham Rp3.720, berapakah dividen yield kita? Ya udah, tinggal kita bagi saja, didapat angka 10,7%. Yang bukankah angka yang sangat tinggi sekali bagi perusahaan big bank untuk membagikan dividen yield di atas 10%, yang udah mirip seperti perusahaan dari sektor siklikal. Jadi seharusnya mindsetnya bukan harga turun terus kita panik, toh harga itu seperti yang pernah dibahas juga di salah satu video lain, mereka hanya merepresentasikan pergerakan pasar atau supply and demand yang terjadi di Mr. Market doang, dan tidak merepresentasikan value sebenarnya dari perusahaan, apalagi kalau kita mengambilnya dalam jangka pendek. Karena pada akhirnya dalam jangka panjang harga akan mengikuti, plus kalau kita mendapatkan dividen juga akan terus bertumbuh seiring value perusahaan yang ikutan meningkat juga. Dimana kita ambil case tadi saja dengan total keuntungan dari dividen sebesar 756% melewati yield di atas 100%, dan kita melihat juga kan harga BBRI dari 272 sampai barusan kita ambil contoh di 3.720, kalau kenaikan harganya sudah mencapai 1.200%. Dan jika kita total dengan kenaikan dividen, profit kita hampir 2.000%. Ibarat uang 100 juta yang kita investasikan di 2004 sekarang sudah naik menjadi 2,1 miliar rupiah. Mungkin bakal ada yang nanya, tapi bang, bukankah uang 100 juta di tahun 2004 itu sangat besar sekali karena adanya inflasi yang semakin tinggi? Yang nggak salah sih, tapi kalau kita hitung rata-rata inflasi Indonesia kurang lebih sekitar 5% per tahunnya, maka uang 100 juta di tahun 2004 ini setara dengan 265 juta yang kita miliki sekarang, yang bukankah tidak terlalu besar? Ya, kalau kita pakai angka kurang lebih perbedaannya sebesar 165%. Sedangkan tadi keuntungan kita hampir 2000%, yang dapat dikatakan kita lagi-lagi beat the inflasi juga karena kenaikannya jauh lebih tinggi atau kita profit jauh lebih besar lagi. Maka kalau disimpulkan seharusnya semakin clear sekali ya, semakin baik perusahaan tentu saja akan memberikan keuntungan atau value yang juga meningkat kepada para investornya. Ingat, prinsip kita adalah win-win solution. Perusahaan mendapatkan modal
besar dari kita untuk ekspansi perusahaannya dan meningkatkan value-nya akan semakin baik. Sedangkan kita para investor juga mendapatkan win di mana ketika valuasi meningkat, capital gain akan naik dan kita juga mendapatkan dividen yang semakin meningkat seiring waktu. Lagi-lagi bukankah mindset win-win solution adalah salah satu mindset yang sangat baik? Karena janganlah kita mengorbankan orang lain untuk kesenangan, tetapi kita semua harus sama-sama ikutan untung. Nah, dimana di video series dividen sebelumnya kita sudah pernah membahas nih terkait dividen dan juga capital gain, kira-kira mana yang lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Buat kalian yang penasaran bisa tonton juga di video ini. Oke, itu aja satu untuk video kali ini. Jangan lupa juga cek deskripsi video kalau mau belajar tentang saham atau investasi saham lebih jauh lagi. Saya Gini Fazil pamit and stay ikro.